Aplikasinya legit banget nih cuy. Hanya sekali pengajuan bisa langsung jebol pada saat itu juga, dan juga secepat kilat untuk duitnya udah masuk ke rekening tanpa menunggu lama. Dan pastinya cukup dengan KTP dan rekening, data diri kalian bisa untuk pengajuan. Dan juga aplikasinya lagi ramai dan lagi viral untuk pencairannya. Walaupun limitnya kecil tetapi bisa pinjam berkali-kali dan juga bisa dicairkan dengan banyak pengajuan ya. Dan untuk di aplikasi ini lumayan bisa buat duit jajan dan juga keperluan sehari-hari, serta bisa untuk perawatan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Serta jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan dan juga sering berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumur semuanya? Udah pada jebol? Atau mungkin masih pada sering digantung ataupun sering diautol? Nah, saran gue sih bisa coba kalian ngajuin aja di aplikasi ini yang lagi legit banget ya. Dan juga hanya sekali pengajuan bisa lumer ya. Dan juga bisa untuk pengajuan umur 18, 19, 20. Siapa saja bisa meminjam di aplikasi ini. Buruan kalian gaskan mumpung lagi bagi-bagi duit nih cuy ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjol yang lagi ramai dan lagi viral saat ini untuk pencairannya. Dan juga kuotanya nggak habis-habis ya. Mau kalian ngajuin sekali, 2 kali, 3 kali, terserah dari kalian deh ya. Yang penting kalian mau mengajukan ya bisa dicairkan ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini nggak pandang pilih mau pengajuan baru, pengajuan lama bisa. Dan untuk pencairannya juga nggak menunggu lama ya. Jadi ketika kalian di ACC langsung aja tuh nyantol dananya ke rekening kalian ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman Rp250.000 ya. Nah, memang di sini masih dikit banget karena yang sisa limit gua ngajuin kemarin hanya tinggal ini. Pada saat awal gua mengajukan itu mendapatkan limit Rp1.000.000. Namun yang di ACC itu adalah sekitaran 800-an lebih. Nah, makanya sisa limit gua yaitu adalah 250.000 ya. Dan yang harus gua bayarkan adalah 299.750, hampir mencapai 50.000 untuk biaya bunga dan biaya tambahan lainnya. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 11 bulan 4 2022 ya cuy. Jadi memang masih baru banget. Dan di aplikasi ini gue pernah meminjam tapi lama banget ya cuy. Nah, nanti setelah gue bayarkan ini baru limitnya naik ya. Dan memang orang-orang sebelum merawat habiskan dulu limit peminjaman yang diberikan ke kalian baru naik limit ya cuy. Nah, makanya kalau memang kalian dicairkan di aplikasi ini, saran gue dirawat aja cuy, jangan pada digalbay ya. Soalnya ya sayang banget kalau kalian galbay ya, nggak bisa minjam lagi dan tentunya ya bakalan kena BI checking nantinya ya cuy. Walaupun nggak serta-merta kalian galbay di satu aplikasi langsung kena BI checking ya. Enggak ya cuy, itu biasanya bertahap ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini walaupun limitnya kecil, tenornya juga bisa lama ya. Nggak seperti di pinjol ilegal ya. Biasanya sih kalau di pinjol ilegal limit seperti ini pasti dapat tenor 7 hari cuy. Pasti ya cuy. Walaupun juga kalian mendapatkan limit yang gede, tetap biasanya 7 hari doang. Namun kalau di sini mah ya standar di OJK sih biasanya nggak bakalan seperti itu ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uangmia. Dan mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan aplikasi ini, apalagi buat yang sudah sering meminjam ya ataupun sudah bermain pinjol sejak lama. Ini adalah aplikasi yang cukup besar juga, dan pastinya banyak banget juga yang ngajuin di aplikasi ini. Dan nggak bisa dipungkiri sih ada yang galbay juga, ada yang rawat ya.
Namun ya kalau yang galbay di aplikasi ini itu biasanya orang-orang yang udah kuat mental sih. Soalnya ada DC lapangannya ya cuy. Kalau untuk di aplikasi ini biasanya yang paling banyak itu di daerah Jabodetabek ya. Tetapi kalau yang nggak mempunyai DC lapangan ataupun di wilayahnya itu nggak mempunyai DC lapangan, kadang hanya dikirimin surat aja ya untuk penagihannya kalau misalkan udah jatuh tempo ya. Namun gua nggak tahu untuk di aplikasi ini apakah kalau kita mengajukan kembali dengan handphone ya yang sudah pernah galbay di aplikasi ini, bukan datanya ya cuy, melainkan handphonenya doang ataupun device-nya, itu apakah bisa di-ACC kembali atau enggak ya. Soalnya kalau di beberapa pinjol lainnya ada yang berpengaruh, ada yang enggak sih. Namun gua belum pernah nyoba juga karena belum galbay juga. Kalau kalian yang sudah pernah galbay bisa ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing-sharing juga ya. Nah, oke, selanjutnya kita ke detail info aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uangmi, pinjaman uang online yang dideveloperi oleh PT Uangmi Fintech Indonesia. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan pastinya untuk aplikasi ini nggak bakalan sebar data ya. Dan kalau kalian pengen download, caranya gimana bang? Gampang banget kok ya, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya. Nah, di sini updatean terbarunya itu 1 April 2022, wajib kalian update ya kalau misalkan kalian pengen rawat. Tetapi karena kemarin ini gua sempat uninstall aplikasinya karena pengen mengajukan di pinjol ilegal, jadi gua hapus semua. Jadi aplikasi lain gua uninstall terlebih dahulu. Nah, gue lupa untuk install kembali aplikasinya. Alhasil harus gue install dan nggak perlu di-update lagi ya cuy, karena sudah terinstall baru ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita cek dulu aplikasinya apakah benar-benar terdaftar di OJK atau enggak. Soalnya banyak banget aplikasi pinjol sekarang yang mengatakan di detail aplikasinya ataupun di aplikasinya itu ada logo OJK, mengatakan sudah legal, AFPI, dan lain-lain. Tetapi ketika kita cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan, itu ada yang nggak muncul ya nama aplikasinya. Nah, makanya untuk memastikan kita cek terlebih dahulu di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi ini dia cuy untuk daftar perusahaan fintech lending dan berizin. Jadi kalau kalian pengen mengecek aplikasi pinjol kalian, pastinya kalian ceknya di sini ya. Nah, ini updatean terbarunya 2 Maret 2022. Untuk updatean yang paling terbaru lagi itu kayaknya belum ada ya. Nah, selama belum keluar updatean terbarunya, pakai aja ini ya, mau itu bulan September kayak mau bulan November ya. Kalau belum ada yang keluar updatean terbaru ya pakai aja yang ini cuy ya. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan nama aplikasinya Uangmi ya. Nah, ini Uangmi dan di sini ada ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat kalau kalian perbesar, kalian bisa lihat kan ya. Nah, ini ada Uangmi di nomor 39. Selanjutnya PT Uangmi Fintech Indonesia, nomor registrasinya ya. Dan di sini ternyata bisa untuk pengguna Android dan iOS ya. Jadi kalau kalian yang nggak mempunyai handphone Android, hanya ada iPhone ya, bisa juga untuk mengajukan ya. Dan kalian tinggal download aja melalui App Store ya cuy. Nah, oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Berarti fix ya cuy, untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan udah aman pastinya ya. Nah, di sini dia sudah mencapai 5 juta download dengan rating 4,4. Dan untuk di aplikasi ini kalau gua nggak salah dia itu mempunyai aplikasi pendanaan dulunya ya. Gua nggak tahu kalau sekarang nih ya. Nah, di sini kita lihat untuk brosurnya dan ya untuk pendanaannya sih masih ada, namun gua belum pernah nyoba untuk pendanaan. Kalau kalian pengen nyoba ya silakan aja. Itu adalah tempat untuk kalian yang ingin meminjamkan uang kalian ke aplikasi ini ya. Nanti dikelola oleh aplikasinya langsung. Namun gua belum tahu untuk syarat dan ketentuannya apa saja. Di sini untuk keamanan datanya terjamin, berizin, dan diawasi oleh OJK. Prosesnya simple, hanya 3 langkah doang ya cuy. Nanti ntar kita akan bahas untuk pengajuannya ya. Nah, tanpa jaminan pastinya dan juga termasuk dengan platform pendanaan. Nah, ini untuk pendanaan ya. Dan juga kalau kalian memberikan uang kalian ke aplikasi untuk pendanaan, itu biasanya ada keuntungan juga ya cuy. Tetapi gua belum tahu pastinya sih. Dan selanjutnya di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam. Saran gua buat kalian yang masih pemula ataupun baru pertama kali ingin meminjam di aplikasi ini, baca dulu ulasan-ulasan di sini ya, ataupun kalian hubungi customer service-nya langsung ya cuy, biar kalian lebih jelas lagi ya. Nah, oke, selanjutnya kita ke tentang aplikasinya. Nah, untuk
produk yang dia berikan ini ada dua ya. Di sini ada peminjaman, ada pendanaan. Untuk produk peminjaman itu tenornya mulai dari 91 hari hingga dengan 120 hari. Platform peminjaman 400.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Biayanya ini maksimal bunga tahunan APR 21,9% per tahun ya. Lumayan rendah sih ini ya. Dengan biaya layanan per bulan itu 12,6% sampai dengan 21,6% dan disesuaikan dengan tenor. Nah, ini ada contoh simulasinya nih cuy. Ini bisa kalian hitung aja dulu biar kalian bisa mengira-ngira dulu untuk simulasi. Namun jangan dijadikan patokan ya cuy, karena ini juga hanya contoh simulasi doang ya. Tetapi nggak bakalan jauh banget dari detail yang akan kalian dapatkan nanti kalau di ACC ya. Nah, selanjutnya di sini ada produk yang kedua untuk pendanaan. Nah, untuk pendanaan ini lebih besar lagi nih cuy, minimal 1 juta, maksimalnya 2 miliar ya. Waduh, gede banget sih ya cuy. Dengan APR 18 sampai dengan 21%. Dan di sini untuk pendanaan bisa untuk umur 18 tahun juga loh ya. Waduh, mantap banget nih ya. Jadi buat kalian yang masih pelajar SMA, kemudian masih kuliah ya, kalau ingin melakukan pendanaan ya bisa langsung ya cuy. Dan selanjutnya di sini kalian bisa baca aja untuk aplikasi ini sudah memiliki sertifikasi ISO 27001 ya. Jadi untuk manajemen keamanannya itu udah dipastikan ya, karena sudah berstandar juga ya. Nah, di sini untuk pengajuannya kuotanya bebas ya cuy. Kalian mau mengajukan di jam berapapun ya, di hari apapun itu bisa kok ya. Dan di sini dia dirilis tanggal 8 Februari 2018. Jadi memang udah lama banget. Kemudian untuk izin aplikasinya hanya kamera dan lokasi ya. Nah, jadi kalau ada aplikasi pinjol yang mengatakan dia legal OJK, namun untuk izin aplikasinya memintanya banyak seperti kontak, media, log panggilan dan lain-lain, itu bisa dibilang bukan legal OJK ya cuy. Karena kalau yang legal OJK itu hanya meminta seperti misalkan kamera, lokasi, kemudian mikrofon ya. Itu hanya 3 itu aja cuy. Nah, adapun untuk aplikasi seperti Akulaku yang meminta kontak, media dan lain-lain, itu karena dia bukan bagian dari fintech ya. Nah, jadi kalian jangan salah paham bahwa di aplikasi Akulaku itu dia bukan produk dari fintech ya, melainkan dia lebih ke marketplace ya cuy. Nah, makanya kalau kalian cari di daftar aplikasi yang berizin OJK ataupun fintech, itu nggak ada nama aplikasi Akulaku ya, namun dia tetap legal OJK kok ya cuy. Nah, namun untuk regulasinya gua nggak tahu kalau Akulaku gimana. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Uangmi, dan di sini kita tinggal tunggu dulu ya. Nah, ini kita masuk dulu untuk pengguna baru. Kalian baca dulu kebijakan privacy dan cookies-nya ya. Nah, ini kita tekan setuju. Nah, ini yang dia minta hanya izin kamera, izin akses lokasi, dan juga izin membaca daftar aplikasi ya. Nah, jadi di aplikasi ini kalau memang kalian ingin meminjam, saran gua install semua dulu aplikasi pinjol kalian, karena dia bisa ini membaca daftar aplikasi yang terinstall di handphone kalian. Nah, makanya uninstall terlebih dahulu aplikasi lainnya yang ada di handphone kalian ya, ataupun aplikasi pinjol ya. Nah, kalau untuk aplikasi yang bukan pinjol apakah bisa Bang? Ya, kalau itu bisa ya. Nah, sini kita tekan setuju. Kemudian kita tekan lanjut aja. Nah, ini kita harus buat akun terlebih dahulu ya cuy, dan masukkan nomor telepon serta meminta kode OTP seperti biasa ya cuy. Oke, di sini kita sudah masuk ya, dan untuk kalian yang masih pengguna baru ataupun baru pertama kali membuat akun, ini bisa kalian pilih ada 2 ya. Nanti kalian tinggal tekan aja, namun kayaknya di sini gua udah terlanjur tekan nih tadi ya cuy. Ada peminjaman, ada pendanaan ya. Nah, itu kalian bisa pilih tuh. Kalau kalian ingin meminjam ya pilih peminjaman, kalau ingin memberikan peminjaman ya pilih pendanaan. Nah, di sini kita izinkan dulu akses lokasinya ya. Saran gua pilih aja ini saat aplikasi digunakan. Kemudian di sini juga kalian bisa mendapatkan bonus uang ya cuy untuk mengundang teman ya. Nah, ini kita close aja, dan di sini limit peminjaman tertingginya itu adalah 20 juta rupiah. Namun kita harus mendapatkan limit terlebih dahulu. Di sini kita tekan cek limit aja dulu. Untuk pengisiannya seperti ini ya cuy. Nah, ini ada gelar tertinggi
lokasinya, alamat lengkap dan lain-lain. Setelah itu tinggal kalian tekan kirim ya kalau misalkan sudah. Namun di sini kita harus unggah foto terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya di sini untuk tampilannya seperti ini, tinggal kita tekan kirim aja. Nah, oke, di sini kita pilih untuk informasi pekerjaannya ada dua. Kalian bisa pilih bekerja ataupun tidak bekerja, ya. Nah, kalau kalian yang masih belum punya pekerjaan, ya isikan aja di sini tidak bekerja dan bebas sih kalian mau pilih apa. Namun kalau misalkan kalian pilih nggak bekerja itu tampilannya langsung ke kontak darurat. Nah, coba kita keluar kembali dan kita masuk lagi ya. Nah, ini kalau kita bekerja, itu biasanya ada yang harus kita tambahkan lagi. Coba kita pilih bekerja. Nah, ini kalau bidang pekerjaannya apa ya? Nah, misalkan kita bekerjanya wira swasta aja deh. Nama perusahaan ataupun tempat usaha, misalkan kita tuliskan aja Warkop. Ya, misalkan kita nih kerjanya di Warkop, ya. Selanjutnya di sini lokasinya di mana, alamat lengkapnya. Nah, di sini untuk alamat bekerjanya itu nggak masalah berbeda dengan di alamat KTP kalian ya, karena nggak menjadi bahan acuan kok ya. Misalkan Jalan Garuda, nomor 30, selanjutnya nomor telepon perusahaan ataupun nomor telepon usaha. Kalau nggak punya ya masukkan aja nomor telepon kalian ya, mau itu sama dengan Nope nggak masalah kok ya. Nah, sini kita masukkan aja dulu 0813 6990 0998. Selanjutnya di sini gajinya. Nah, saran gua kalau misalkan kalian nggak mempunyai slip gaji ataupun nggak memasukkan di pengajuan kalian, ya tinggikan aja bisa ya cuy. Namun tinggikan dengan yang wajar-wajar juga ya. Tetapi kalau kalian memasukkan slip gaji, patokannya di slip gaji kalian ya. Jangan sampai berbeda satu angka ya. Nah, di sini kita pilih aja. Kemudian di sini tanggal gajian ya. Di awal bulan ataupun akhir bulan ya, ini bisa kalian tinggikan juga, namun yang wajar-wajar juga ya cuy. Selanjutnya di sini kita tekan kirim dan di sini kita akan diarahkan untuk ke step yang terakhir yaitu kontak darurat. Nah, ini kontak daruratnya gua masukkan ada dua ya, dan di sini ada email ya, opsional ya. Kalau kalian mau masukkan ya silakan masukkan, kalau kalian nggak mau ya nggak usah. Nah, yang pasti untuk kontak daruratnya ini wajib aktif keduanya ya. Soalnya nanti yang dihubungi kadang juga di Kondar, kadang di Nopeng ya. Kalau di Nopeng mah nggak masalah. Kalian kan yang ngisiin sendiri, kalian yang mengajukan, otomatis kalian tahu dengan pengajuan kalian sendiri. Yang kalian harus waspadai itu adalah pada saat ditelepon di Kondar. Jangan sampai orang yang di Kondar ini nggak tahu terkait pengajuan kalian ya. Minimal ya tahu yang kalian isikan walaupun sedikit ya cuy. Nah, nanti jikalau sudah kalian tinggal tekan lanjutkan aja di sini. Nah, di sini kalian langsung proses verifikasi wajah terlebih dahulu ya. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil ya cuy untuk melakukan pengajuan di awal ya. Dan di sini kita tinggal menunggu limit, dan di sini kita tinggal menunggu kurang lebih 5 menit ya. Kalau kalian misalkan mendapatkan limit yang tinggi, langsung aja ajukan semuanya. Dan pastinya kalau kalian sudah di ACC, langsung cek m-banking kalian. Karena untuk di aplikasi ini itu cepat banget ya. Dan kadang untuk notifikasi pencairannya telat masuk ketimbang uangnya. Kadang uang juga udah masuk duluan, notifikasinya di belakang ya cuy. Dan kadang juga uangnya itu udah cair ke rekening kita terlebih dahulu, baru masuk notifikasinya. Jadi memang untuk di aplikasi ini cepat banget ya. Nah, sedikit tips dari gue, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, yang wajib itu adalah gunakan data pribadi kalian sendiri. Kalaupun misalkan kalian menggunakan ataupun pinjam akun orang lain teman kalian, wajib datanya juga punya orang tersebut ya. Jangan sampai akunnya itu akun orang lain tetapi data diri KTP-nya itu punya kalian ya. Nah, itu nggak bakalan sinkron. Dan untuk rekeningnya, untuk yang paling banyak dicairkan di aplikasi ini, gunakan rekening BRI aja ya biar cepat dicairkan. Dan satu lagi nih, untuk di aplikasi ini sebelum kalian mengajukan, pastinya kalian uninstall terlebih dahulu semua aplikasi pinjol kalian yang ada di handphone kalian. Nanti jikalau sudah berhasil mengajukan, sudah dicairkan, baru kalian install lagi tuh ya. Dan begitupun kalau untuk perawatan ya. Jadi setiap mau pengajuan pastinya kalian uninstall dulu, karena di aplikasi ini bisa membaca data-data aplikasi pinjol yang ada di handphone kita ya. Takutnya nanti bisa di auto akibat kita mempunyai banyak aplikasi pinjol lainnya ya cuy. Nah, oke.